Kuasa hukum AKBP Dodi Prawiranegara duga Irjen Teddy Minahasa otak jaringan peredaran narkoba. Tribunnews.com, Jakarta, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa disebut sebagai otak dalam jaringan peredaran gelap narkoba yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Hal ini dikatakan Adriel Fiari Purba, kuasa hukum tersangka AKBP Dodi Prawiranegara, ex-Kapolres Bukit Tinggi. Adriel juga merupakan kuasa hukum 5 tersangka kasus narkoba lainnya yakni Linda Pujiastuti, Aibtu Janto Situmorang, Samsul Ma'arif, Kompol Karsanto, dan Nasir. Adriel mengatakan tudingan itu dia katakan berdasarkan keterangan dari para kliennya saat menjalani pemeriksaan. Saya kan pengacara ke-6 tersangka. Jadi otomatis saya mendampingi pada saat pemeriksaan semuanya. Itu semuanya memberikan keterangan bahwa Bapak Teddy Minahasa yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini, kata Adriel kepada wartawan saat mendampingi keluarga AKBP Dodi Prawiranegara di Rutan Polda Metro Jaya, Sabtu, 22 Oktober 2022. Adriel mengatakan adanya kejanggalan dalam kasus yang melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara. Saat itu, Adriel mengatakan kliennya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi melainkan sebagai anggota logistik Polda Sumatera Barat namun tetap diperintah untuk menjebak tersangka Linda. Kejanggalan, sangat janggal, sangat dibuat-buat. Ini dugaan saya ya, sekali lagi ini semua penjelasan dari semua klien saya sudah cross-check klien saya semua. Saya kan selalu mendampingi, ucapnya. Di sisi lain, Adriel juga mempertanyakan soal uang 20 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh Teddy gara-gara informasi palsu dari tersangka Linda. Jadi saya mau tanya keterangan lawyernya Pak TM yang bilang bahwa menjebak Linda itu dia itu tidak bersalah dan apa bisa polisi menjebak-jebak seperti itu, polisi berarti jahat dong bisa menjebak-jebak seperti itu. Apalagi sekelas Irjen Pol, sekelas jenderal menjebak-jebak dan katanya adanya mengait-ngaitkan 20 miliar rupiah. Itu kan berarti urusannya pribadi, urusan pribadi menjebak apakah itu benar? Dibenarkan di kacamata hukum kita, tuturnya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan 4 anggota Polri yang terlibat kasus narkoba bersama Irjen Teddy Minahasa kini berstatus non-job atau dibebas tugaskan. Zulpan menjelaskan keempat anggota Polri itu juga saat ini sudah menjadi tahanan di Polda Metro Jaya sejak kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Sudah non-job semua. Bahkan pimpinan Polda secara tegas mengatakan bahwa proses kode etik dengan ancaman PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat, kata Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin, 17 Oktober 2022. Selain itu, pihaknya juga akan segera memproses pidana terkait kasus narkoba yang saat ini membelit 4 anggota Polri aktif tersebut. Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam rangka memberantas peredaran narkoba yang melibatkan semua pihak, termasuk anggota kepolisian. Tentu ini jadi keprihatinan bagi kita semua, kata Zulpan. Adapun 4 anggota Polri yang saat ini tengah menjalani penahanan di Polda Metro Jaya yakni 1. AKBP Dodi Prawiranegara, Kabagada Rolok Sumbar, mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar. 2. Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok. 3. Aibtu Janto Situmorang, Satnarkoba Jakbar. 4. Aibda Ahmad Darwawan, Polsek Kalibaru. Pengacara Irjen Teddy sebut AKBP Dodi salah prosedur. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Teddy Minahasa membantah telah menerima uang sebesar 3 miliar dari hasil penjualan narkoba. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya itu bahkan berani bersumpah bahwa tidak menerima uang penjualan barang bukti tersebut. Dia bersumpah di laknat Allah kalau menerima uang sejumlah tersebut, kata Henry, Selasa, 18 Oktober 2022. Henry juga menjelaskan, kliennya itu juga pernah hendak menjebak Linda salah satu pelaku dengan teknik undercover untuk melakukan transaksi dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara yang belakangan telah ditetapkan sebagai tersangka. Teddy sengaja ingin menjebak Linda untuk bertransaksi di wilayah Sumatera Barat agar dirinya bisa menindak sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kamu hubungi Kapolres Bukit Tinggi, itu barang sudah disisihkan, bukan baru disisihkan karena untuk transaksi sama si orang itu sama perempuan itu, kata Henry. Namun bukannya melakukan transaksi di Bukit Tinggi,
Kapolres dikatakan Teddy justru melakukan transaksi di Jakarta tanpa sepengetahuan Teddy Minahasa. Tapi pas Teddy tahu, Kapolres ini malah ke Jakarta bertransaksi sama orang ini di Jakarta, ungkap Henry. Henry menjelaskan, maksud dan tujuan Teddy Minahasa ingin menjebak Linda dikarenakan perempuan tersebut sempat menipu Teddy Minahasa terkait kasus narkoba. Linda pernah menipu Teddy dengan menyebut ada peredaran narkoba dengan skala besar di wilayah Selat Malaka. Mendengar hal itu dikatakan Henry, Teddy pun langsung membentuk tim guna menindaklanjuti informasi yang diterima dari Linda tersebut. Teddy beserta timnya dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk itu melalui si perempuan ternyata bohong semua, kata dia.